tim ini mulai dari tim pelatih, official atau manajemen atau pemain itu bisa rukun, kompak, kerjasama yang baik. Tim ini akan. Assalamualaikum Coach Alfi. Waalaikumsalam. Baik ya Coach, kabarnya? Alhamdulillah. Libur ini masih? Libur ini, sementara berapa libur. minggu liburnya? Mungkin ya sampai puasa. Sampai puasa ya. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar ini. Kemarin gimana di Bali? Plong akhirnya sudah selesai dan akhirnya kemarin kita di Bali kan 100 hari kurang lebih. Tadi sana ya alhamdulillah kita bisa tetap di Liga 1. Alhamdulillah. Tapi ini dulu Pak Alfi, kita karena kan sekarang sudah Liga 1 ya, Persik ya. Kita flashback dulu lah. Ya. Kita kembali ke sebelum Persik Liga 1 kan Persik dulu masih paling bawah ya di Liga 3. Sampai turun. Ya. Liga Nah, ketika saya menyebut Persik Liga 3 2018, kata-kata apa yang ingin jenengan sampaikan? Begini ya, pada 2017 Persik itu degradasi ke Liga 3. Alhamdulillah saya diberi amanah oleh pengurus Persik untuk menahkodai Liga 3. Walaupun itu kita dikurangi poin 3 oleh PSSI sebelum minus ya, minus 3 ya. Iya. Jadi awal kompetisi. Awal kompetisi. Itu memang tantangan buat saya. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk masuk Liga 3 ini ya. Saya berusaha akan mengembalikan ke Liga 2. Alhamdulillah dengan perjuangan anak-anak, dengan doa masyarakat Kota Kediri, kita kembali di Liga 2. Persik bisa kembali ke Liga 2. Seberapa keras perjuangannya waktu itu, Pak Alfi? Ya karena di saat dikurangi 3 poin, kemudian ekspektasi masyarakat juga sangat tinggi waktu itu. Memang dikurangi 3 poin itu memang berat sekali karena waktu itu kita diboikot oleh Persikmania. Waktu babak penyisihan kita tidak ada penonton sama sekali. Karena kemarin itu memang pengen Persikmania tuh pengen tahu legalitas Persik itu bagaimana. Legalitas perusahaannya ya, legalitas PT itu ya. PT itu akhirnya kita penyisihan Liga 3 itu tanpa penonton. Nah, itu kan berat buat saya. Harusnya kita dapat dukungan dari Persikmania, ternyata tidak ada dukungan. Ya, saya tetap berusaha. Ya ini jalan saya seperti ini. Ya, saya berdoa mudah-mudahan kita bisa lah melewati semuanya. Berapa pertandingan itu tanpa penonton, tanpa Persikmania? Masih ingat jenengan? 10 pertandingan. 10 pertandingan? 10 pertandingan. Karena satu grup diisi 5. Ketika sistemnya home away. 10 pertandingan. Setelah kita masuk ke 32 besar, alhamdulillah penonton baru mulai masuk. Baru kita dapat dukungan dari Persikmania luar biasa waktu itu. Jadi setiap bertanding penuh terus. Nah, itulah modal kita, semangat kita untuk bisa meloloskan Persik dari Liga 3 ke Liga 2. Berarti memang sangat berat sekali ya? Berat sekali. Karena kita sudah dikurangi 3 poin. Ya, karena dengan semangat dan tekad, terutama pemain, kalau kita sih ngasih program latihan, taktik, strategi, dan mereka bisa menjalankan, ya itulah. Akhirnya kita bisa promosi lagi ke Liga. Tapi memang targetnya dari manajemen waktu itu harus promosi. Kalau saya pegang tim itu, kalau seorang pelatih itu harus punya punya target sendiri. Nah, walaupun dari manajemen itu belum menanyakan seperti itu, belum mengasih target, tapi saya sebagai seorang waktu itu diberi kepercayaan sebagai pelatih, ya saya ingin Persik kembali lagi.
dari Liga 3 ke Liga 2. Itu harapan saya seperti itu. Dari jenengan memang punya target pribadi Iya, bahwa Persik harus promosi lagi gitu kan ya. Liga 2. Tapi memang waktu itu jenengan optimis Pak Alfi dengan skuad yang ada dan pengurangan 3 poin di awal kompetisi itu. Saya nggak pernah pesimis. Saya pegang tim manapun saya harus optimis. Dulu saya diberi kepercayaan untuk pelatih Porprov. Semua mereka menganggap saya itu apa itu. Tapi alhamdulillah dengan saya optimis akhirnya bisa juara waktu itu Porprov. Nah, terus saya juga diberi pernah pegang divisi 1, diberi kepercayaan ngelatih waktu itu ngelatih Persena itu. Ya mereka meragukan, tapi saya kan sebagai seorang murid saya harus bisa. Saya harus bisa ini. Alhamdulillah kita promosi ke divisi utama. Persena tahun berapa jenengan waktu itu? 2012. 2012 ya Persena ya. Promosi ke 2013 baru promosi ke divisi utama PL waktu itu. Berapa musim di Nganjuk dulu? 2 musim. 2 musim ya. Ya. Membawa Persena Nganjuk dari divisi 1 ke divisi promosi ke divisi utama. Oh iya, waktu itu ya. Pemainnya bintang-bintang itu ya. Iya, termasuk ada Mas Budi Sudarsono, Aris Budi, ada Mamadou, ada Sila Dauda itu. Kita alhamdulillah masuk 4 besar itu. Enggak nyangka bisa masuk 4 besar. Karena apa? Kita sebagai pelatih ya harus punya angan-angan walaupun itu enggak masuk akal, tapi kita harus yakin. Contohnya seperti itu. Itu termasuk juga Persik Liga 3 2018 juga tidak masuk akal skuadnya. Apakah itu skuad bintang atau kalau mereka biasa-biasa saja sebetulnya waktu itu? Waktu itu kan banyak putra daerah tuh, dari Kediri. Berapa sih? Itu rata-rata putra daerah itu 90%. Putra daerah. Total berapa skuad dulu masih ingat dengan berapa pemain? 26 waktu itu. 26 yang putra daerah Kediri? Ada 21. 21. Ya. Dari 26, 21 anak Kediri. Anak Kediri putra daerah. Nah, alhamdulillah ya karena dia punya spirit waiki umahku di alhamdulillah ya selancar. Alhamdulillah kita selama bawa penyisian sampai final baru kita mengalami kekalahan 1 kali. Lainnya alhamdulillah kita bisa. Dari mana kekalahannya itu? Dari kita final lawan Cilacap. Oh, dari Cilacap ya. Tapi waktu itu anak-anak Kediri itu yang 21 pemain itu apakah mereka sudah pemain yang bagus atau jenengan melihat ini pemain potensial? Waktu itu dia kan pemain Liga 2. Pemain Liga 2 waktu degradasi. Kita sebagian ya. Sebagian itu. Ada siapa sih Pak kalau masih ingat? Ada Adi Eko, ada Adi Eko, ada Eka Sama, ada Risna, ada Yusuf. Bagaskara masuk ya? Ada Bagas juga. Ya, Bagaskara ya. Kalau yang lain itu tambahan-tambahan aja. Tambahan. Dan tambahan dari Ternate ada 1, dari Telungagung Fahad 1, Jombang 1, dari Magetan 1 kiper itu. Alex itu dari Liga 3 ya? Alex Van Jin yang sekarang Madura ini. Dari Liga 3. Berarti memang jenengan sudah optimis dengan skuad waktu itu ya? Optimis. Apapun itu harus optimis. Dulu pernah saya pegang diberi ngelatih SMP 5 yang mana notabene dia enggak rata-rata nggak bisa main bola lah. Ya bisa-bisa aja pokoknya ya seadanya lah. Alhamdulillah kita bisa juara ini. Aneh juga tuh. Padahal tim favorit itu SMP 3. Yang mana SMP 3 itu yang dihuni oleh Eko. Ada Ambon, ada Wahyu striker itu. Ada Raffi. Nah, SMP 5 itu ya kalau dilihat materinya ya pas-pasan. Pemain 18 yang bisa main cuma 13. Ya kita yakin tuh. Kita doa yakin insya Allah ya. Alhamdulillah juara. Kompetisi apa dulu itu? SMP LPI antar pelajar. Oh, pelajar. 2013 itu. Kota juara, Jawa Timur juara. Alhamdulillah juara. Alhamdulillah kita Kota Kediri juara. Terus tingkat Jawa Timur kita juga juara. Dengan materi seperti itu. Lah kalau kita yakin insya Allah ada pertolongan. Tapi kalau kita pesimis sebelum kita harus jangan optimis, jadi pelatih.
Ketika jenengan ditunjuk oleh manajemen ya waktu itu 2018 menjadi pelatih kepala, bayangan jenengan itu apa untuk memilih skuad? Apakah harus aku harus memilih putra daerah ini atau saat itu belum terpikirkan? Itu gimana proses itu? Kalau kemarin kan tahun 2018 saya dipercaya untuk besut Persik Liga 3 itu memang kita kan sudah ada pemain. Ada pemain itu kurang lebih ya putra daerah itu paling banyak sekali. Banyak sekali itu. Saya yakin dengan materi, dengan kualitas pemain yang ada ini, ini bisa kembali kita ke Liga 2. Kita yakin, saya yakin. Karena di situ ada Bagas, itu andalan saya waktu itu, karena dia juga pemain timnas waktu dipanggil timnas. Nah, itu target main saya seperti itu. Karena di situ ada si Alfian, ada si Fahad, Fahad ada 2, dari Tulungagung 1, dari Putra Daerah 1, Bekirnya Yusuf. Oh yang Ringrejo itu ya? Ya, itu saya lihat materi bagus sekali. Jadi saya yakin, ini aku bisa promosi ini. Bisa, ya? Jadi kalau pelatih melihat komposisi pemain, melihat kualitas pemain, ini bisa. Alhamdulillah kita bisa promosi ke Liga 2. Tapi waktu itu di 2018 yang jenengan lihat ada klub yang lebih potensial nggak untuk promosi dan juara waktu itu? Banyak, Pak. Di situ ada Celebes waktu itu. Celebes bagus ya waktu itu ya? Ya, ada Celebes, ada Persik Ngawi yang mana waktu itu didamping oleh Joko Driono. Terus ada Tuban tapi juga promosi waktu itu. Iya, berapa yang promosi waktu yang itu? Yang promosi 6. 6 ya? Ya, promosi 6. Alhamdulillah kita champion waktu itu. Banyak yang bagus kan sebetulnya ya? Banyak yang bagus. Targetnya jenengan itu hanya promosi atau juara waktu itu? Promosi. Promosi aja kan? Saya promosi, nggak juara. Saya nggak terbayang juara. Nggak terbayang juara ya? Saya targetnya harus kembali ke Liga 2. Ternyata kita juara itu hadiah. Hadiah spesial dari. Berarti promosi sudah cukup lah ya untuk hadiah itu dari capaian itu. Ya. Karuan kita sudah jegur, pas waktu itu kita sudah promosi ke Liga 2. Alhamdulillah kita harus punya target nih juara. Itu sampai di tahap mana akhirnya Anda yakin bahwa tim ini bisa juara di Liga 3 waktu itu? Kalau kita sudah masuk 8 besar waktu itu, kita lawan besar, terus kita penentuan lawan Persik Ngawi, kita menang, kita masuk ke Liga 2. Berarti ini tim saya mampu ini untuk juara nih. Saya lihat tim-tim yang lain, insya Allah kita bisa mencapai target juara. Itu mungkin seperti itu. Saya lihat, ini seperti tim yang Tuban, atau kemarin tuh tim Cilacap, kita bisa mengatasi semua waktu itu. Alhamdulillah kita. Di babak mana Pak tadi? Di babak 8 besar ya? Ya, kita itu sudah mulai. Ini saya yakin ini kayaknya bisa ini juara. Bisa juara ini. Karena saya punya target. Waktu itu pas final si Bagas nggak main lagi. 2 kali. Kan penyisian ya? ikut. Tiap di home kita dia Bagas ikut. Waktu terakhir main di Cilacap dia cedera. Nggak main. Pelipisnya sobek dia. Nggak main. Dulu main di Kediri dulu atau di Cilacap dulu? Di Kediri dulu. Menang ya di Kediri? Alhamdulillah 3-1. Menang 3-1 di Cilacap? 1-0. Kalah? Ya. Satu-satunya kekalahan berarti final? Iya, di Cilacap aja. Hebat ya berarti ya? Satu-satunya kekalahan. Allah paring ya seperti itulah, kita nggak nyangka ya. Seperti kita pegang tim lain ya sama. Pertama kita persiapan uji coba selalu kalah, tapi setelah bertanding sampai babak penyisian sampai final, alhamdulillah nggak pernah kalah. Waktu saya pegang Porprov, iya. Itu alhamdulillah nggak pernah kalah. Mungkin itu ya sudah rezeki lah dari Allah seperti itu. Iya sih, sebetulnya juga waktu itu banyak yang masih meragukan lah ya. Persik bisa promosi ke Liga 2 dan secepat itu bisa juara gitu kan. Apalagi
waktu itu kita habis degradasi dari Liga 2 ke Liga 3. Habis degradasi dan kita dikurangi 3 poin. Dan kurangi 3 poin dan waktu itu penonton boikot juga. Penonton memboikot dan tidak ada penonton. Ya ini yang itu berat. Tantangan buat saya itu, Pak. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Iya. Kalau suasana tim bagaimana Pak Alwi waktu itu? Suasana tim di ruang ganti kemudian Chemistry-nya saat bagus, latihan kondusif semua. Jadi pemain antara pemain dengan pelatih dengan pemain yang dengan ofisial semua kompak, rukun, kompak, kerjasama yang baik. Iya. Akhirnya alhamdulillah kalau tim ini mulai dari tim pelatih, official atau manajemen atau pemain itu bisa rukun, kompak, kerjasama yang baik, tim ini akan sukses. Iya. Kalau salah satu ini nggak kompak nggak bisa sukses. Iya. Jadi intinya seperti itu. Jadi semua komponen dari apa itu harus kompak semua. Tim ini akan sulit, akan kuat. Iya. Kaptennya siapa waktu itu? Galih. Oh iya, Galih. Dan dia juga pemain terbaik waktu itu. Iya, pemain terbaik. Top skor juga. Top skornya Bagas. Top skornya Persik dari Bagaskara. Berapa? Dulu Bagaskara itu 21. 21 ya. Ya. Pemain terbaiknya dari Persik. Si Galih Akbar itu. Juaranya juga Persik. Fair play kita juga. Bukan. Fair play-nya beda ya. Bukan, Cilacap kayaknya. Masa mau diborong semua? Enggak. Sudah cukup 3 lah ya. 4 lah. Promosi, juara, Bagaskara jadi top skor. Terus si Galih jadi pemain terbaik. Sudah sangat luar biasa ya. Itu kayaknya belum ada deh di Indonesia seperti itu. Sudah ada ya, belum mungkin, ya? Memborong semua. Nggak tahu, mungkin. Memborong semua. Ada, iya. Kan Pak, pialanya kan ada semua itu. Mulai top skor, pemain terbaik, kita juara piala juara itu. Akhirnya top skor terus pemain terbaik. Ada semua pialanya jenderal, ada semua. Iya, kayaknya belum ada deh. Biasanya kan dibagi-bagi lah ya. Kita promosi lagi. Ya, promosi. Itulah penting yang penting kita bisa promosi. Jadi memang sangat kondusif ya waktu itu ya. Kondusif sekali. Wah, itu tim luar biasa itu. Itu yang jenengan tuju sebagai pemain senior dan untuk memberikan panutan dan contoh ke pemain lain siapa Pak Alwi waktu itu? Rata-rata kan masih muda ya waktu itu ya. Ada seniornya itu ada 3. Itu ada Eka sama. Oh ya Eka ya betul. Adi Eko Jayanto sama Galih. Striker ini. Ini yang paling senior ya. Paling mereka senior ya, 3 orang ini. Ini yang bisa ngomong anak-anak. Eka sama sudah. Dia juga ngomong, terus Galih juga bisa ngomong, terus Adi juga bisa ngomong. Ini 3-3-nya itu kompak semua. Ini semua pemain tengah semua. Ini yang menyuplai pemain depan ya ini 3 orang ini. Karena kan rata-rata waktu itu usianya anak-anak itu masih 21 tahun lah ya. 21 tahun. Masih sangat muda semua lah mereka ya. Kayak Bagas, kemudian Yusuf. Itu rata-rata masih muda semua. Risna juga masih sangat muda semua. Tapi mereka punya kualitas, alhamdulillah mereka di Liga 1 lancar saja. Nah, ya kan sekarang mereka sudah maksudnya level Liga 1. Iya, sekarang sudah Liga 1. Banyak yang dari Liga 3 tim kami itu yang masuk Liga 1 seperti Alex. Alex juga sangat konsisten ya. Alex, Risna, ada Yusuf. Itu kan dari Liga 1. Ada Adi. Dan sekarang masih eksis mereka di Liga 1. Hebat-hebat semua mereka yang mengawali dari Liga 3 ya. Liga 3. Kita bisa promosi lagi ke Liga 2. Liga 2, alhamdulillah mereka pemain dari Liga 3 banyak sekali. Kita bisa promosi ke Liga 2. Oh ya, yang bantu jenengan siapa waktu di Liga 3 di staf kepelatihan? Johan Prasetyo sama Wahyudi. Mas Johan sama Wahyudi. Dan semua ini alhamdulillah yang bantu saya ini asisten saya itu sampai sekarang juga masih mereka ya kompak rukun kompak. 3 serangkai Pak Alfi, Mas Wahyudi, Pak Johan. Dari Liga 3, Liga 2, Liga 1 masih bareng. Tapi Johan waktu itu pernah saya ajak asisten saya U21. Oh iya, pernah saya ajak. Tahun berapa Pak Alfi? Tahun 2014. 2014 ya? Ya, saya ajak dia ke Mas Johan asisten jenengan U21. Alhamdulillah 2018 saya ajak lagi dia. Sampai sekarang dia masih percaya oleh manajemen Persik. Si Johan Prasetyo sama Wahyudi. Mas Wahyudi ya.
Dari Liga 3 sampai Liga 1 masih bersama. Bersama ini. Luar biasa ini. 3 serangga sudah nggak bisa dipisahkan. Iya. Kadang paidu-paidunan barang. Nah, ya biasa kalau di lapangan, kalau di hotel atau di mana selalu gojol-gojolkan lah seperti keluarga. Cah Kedirian lah ya. Iya. Ya. Termasuk Yula juga ikut ya? Ikut. Yula anak Iya, kan juga Yula, ikut sekuat Liga 3 waktu itu ya? Dia ikut Liga 3 karena tahun depannya dia meneruskan mondoknya jadi Mbalek, akhirnya dia off dulu jadi main bola. Nah, Pak Alfi kan juga sebetulnya dikenal sebagai keluarga pesepak bola. Ya. Yola anaknya juga sekarang kemarin di mana Pak? Di Persekat ya? Di Tegal. Tegal ya kemarin di Liga 3 ya. Ya. Terus Jamurano keponakan jenengan Pak Sehat. Ya, ada lagi ponakan saya yang di Surabaya tuh kemarin pernah ikut Persija, sekarang di Ahab Padi. Ini siapa? Nugroho ya. Dulu Gresik, PSG Gresik ya. Pernah ya kan? Dia Bojonegoro. Persija ya dulu kan, pernah ya Persija terus dulu. sempat PSG Gresik, ya kan? Terus pindah ke Padi. Persija. Habis Persija dia ke PSM terus ke Padi itu. Itu gimana Pak? Semuanya keluarga menyukai sepak bola dan ingin menjadi pemain sepak bola? Karena gini, saya dari dulu kan senang main bola. Walaupun bapak saya itu nggak begitu senang, dia juga mensupport aja. Nah, karena saya juga senang bola, saudara saya juga, kembaran saya juga senang bola. Akhirnya ya kembaran jenengan ya. Akhirnya anak-anaknya dinamakan pemain bola. Iya. Anak saya itu pertama Muhammad Doni Abdillah. Karena Donadoni itu harusnya, tapi kan saya ambil sama itu kakaknya Zola. Kakaknya Zola. Saya ambil Doni aja. Kalau Zola itu pure itu. Gianfranco Zola, Muhammad Gianfranco Zola Zakaria. Berarti Gianfranco Zola itu adalah pemain Italia yang pernah main di Chelsea ya waktu itu ya. Itu idola saya dulu. Saya senang kalau dia bawa bola. Akhirnya terbaik seperti itu. Namanya dulu persis berarti Gianfranco Zola. Terus yang kembar ini sekarang? Kembar itu Muhammad Gibran Fernando sama Muhammad Gabriel Aguero. Saya ambil sedikit Fernando dari itu Fernando Torres itu. Fernando Torres. Aguero strikernya City itu. Ya, yang sekarang pensiun. Iya. Ada bolanya lah. Berarti nama semuanya ada bolanya. Berarti Fernando sama Aguero. Ya. Sama-sama dulu strikernya Atletico Madrid. Iya. Iya kan? Iya. Yang Torres itu dari Spanyol, Aguero dari Argentina. Itu semua harapannya juga ini Pak Alfi, ingin jadi pemain sepak bola dari harapan jenengan. Saya itu anak saya ya pertama ingin jadi cita-cita saya itu jadi mubalek. Jadi mubalek dulu ya. Habis mubalek terus main sepak bola. Saya utamakan mubalek dulu. Saya alhamdulillah mubalek semua ini. Terus akhirnya yang meneruskan main bola itu Zola. Tapi Zola kemarin dia diterima di Satpol PP, Pemkat, agak apa ya, main bolanya agak berkurang sekarang. Ya. Mungkin kalau ini ada seleksi Persidikam saya suruh ikut. Oh, gitu. Karena kalau kita keluar kota nggak bisa. Harapan saya seperti itu. Iya. Jenengan berapa bersaudara sih? 8 bersaudara. 8. Saya nomor yang laki-laki berapa? 3 orang. 3. Jenengan Pak Sehat sama Tony. Satu kakak ya itu ya? Adik saya. Oh, adik ya? Ya. Yang concern di sepak bola dari 3 itu semuanya? Yang senang sepak bola itu ya sebenarnya saya aja itu. Sama Mas Sehat. Kalau Tony itu enggak. Oh gitu. Dia binaraga. Dulu badannya besar, dia pulang dari Jepang. Dia sakit selama berapa bulan, 2 bulan badannya habis. Dulu badannya besar kayak bapak saya binaraga. Iya. Bapak saya itu binaraga olahraganya. Bapak dari apa, bidang apa? Bapak olahragawan juga? Ya, tapi binaraga, olahraga binaraga. Bapak binaraga? Dia guru karate. Bapak saya juga guru karate waktu itu. Namanya apa namanya itu? Di Lemkari itu namanya karate itu
kalau di sepak bola itu ada istilah apa gitu loh. Tapi kalau di karate itu ada istilah apa? Kayak namanya itu wangte kayak apa itu loh. Karate ya. Karate itu ada kata. Karate itu ya kayak pencak silat lah sama dengan karate. Bapak itu hobinya seperti sama binaraga. Binaraga. Iya. Sampai jadi atlet profesional waktu itu, Pak? Bapak saya nasional ya. Nasional. Amat tingkat kabupaten apa? Tingkat kabupaten di Binaraga ya. Ada Binaraga ya itu. Ya Binaraga. Tapi badan Bapak saya itu waktu itu paling asli Kediri Pak ya? Asli Kediri. Asli Kediri ya? Banjaran itu. Banjaran Bapak ya. Taekwondo dia. Bapak saya dulu. Oh, taekwondo. Ya. Namanya kan. Ibu asli olahragawan juga? Enggak, beda ya? Saya enggak. Berarti Kalau bapak saya binaraga. Ibu saya. Jadi DNA olahragawan itu dari bapak berarti. Bapak saya. Urun sepak bola. Jadi bapak saya dulu punya alat-alat fitness tuh angkat apa namanya? Komplit. Barbel itu komplit. Jadi kalau ya, dia renang juga dia loncat indah juga bagus bapak saya itu. Loncat indah renang hebat itu bapak saya itu. Iya. Ya kalau hobi bola sih enggak bapak saya. Cuma anaknya ini aja yang senang bola aja. Senang bola dan menamai anak-anaknya dengan pemain sepak bola. Pak Sehat itu putranya Zamorano kan ya? Sama Inzaghi. Inzaghi itu adiknya Zamorano? Kakaknya Zamorano. Oh, kakaknya Zamorano. Iya. Jadi Inzaghi, terus Zamorano yang ketiga cewek ya? Ketiga cowok tak. Oh, cowok ya? Namanya Bintang siapa gitu loh. Iya. Inzaghi itu berarti kalau nggak Filippo ya Simone Inzaghi ya. Dia itu. Kalau Zamorano? Muhammad Jordan Zamorano. Pemain idolanya ini Ivan Zamorano ya, dari Chili itu ya. Iya. Pemain Inter Milan dulu. Inter Milan. Itu memang janjian dengan Pak Sehat jenengan. Ya enggak. Sebagai saudara kembar. Jadi kita lihat TV, ini mainnya bagus. Oh, anakku tak jenengiku. Dulu saya pernah angen-angen anak ketiga itu. Nanti kalau anak saya nomor 3 lahir cowok, saya namakan Luis Figo. Yang nomor 3. Nomor 3. Ternyata lahir cewek, nggak jadi. Saya namakan Luis Figo. Yang cewek nggak ada yang usul sepak bolanya? Nggak ada. Hanya yang cowok. Iya. Loh, yang kembarnya anak keberapa Pak? Anak ke-56. Oh, anak 56 ya? Yang ketiga cewek? 4 cewek. 4 cewek, baru 56, 56. baru bisa namanya lagi. Iya. Kenapa nggak 56 yang Luis Figo? Karena eranya, waktu itu pas 2000 itu kan tenar-tenar 2000 tahun 2000. Iya 2000-an ya, Luis Figo. Luis Figo itu waktu di MU. Wah enak saya tak jenenge iki. Luis Figo Madrid. Iya di Madrid itu. Ya Madrid dan Inter Milan. Iya. Tak namakan Luis Figo ini pemain top ini. Siapa tahu nanti besarnya juga jadi orang top itu aja. Itu aja. Kita punya angan-angan seperti itu. Nama Gianfranco Zola dia pemain top. Nah, siapa tahu anak saya nanti juga pemain top lah gitu. Menamakan anak itu ya doa juga. Nanti kalau anaknya senang dengan namanya itu insya Allah ya barokah. Iya. Saya kira janjian dengan Pak Sehat. Oh, enggak. Pak Sehat itu adik atau kakak? Kakak saya. Kakak ya? Iya. Ternyata nggak janjian pun Pak Sehat juga menamai putranya pemain sepak bola. Iya. Karena dia senang bola juga. Dulu kan kita sama-sama SSB Kediri Putra. Iya. Mas Sehat juga Kediri Putra. Terus saya juga ikut pernah Persik Junior tahun 87. Iya. Terus kita ke Persidikap tahun 90 walaupun banyak persaingan. Iya. Kita sebentar di situ akhirnya kita dipindah di Kerawang. Kerawang saya Dewa periode sana ikut Persika Kerawang. Di Persika Kerawang ya. Waktu itu memang belum ada sebanyak ini tim itu kita cari level sulit. Jadi saya ikutnya tuh ikut antar perusahaan aja. Waktu itu perusahaan ya. ini ngajar. Tahun berapa waktu itu? Tahun 90, 91, 90-an ya. Iya, 90-an. Kayak Pupuk Kujang, kayak di Jakarta itu saya pokoknya ada duit, ikut enggak karena kita merantau. Iya. Kita merantau. Pak Sehat waktu itu juga eksis di enggak sepak cuma bola. saya aja yang Jenengan merantau di sana. Saya pulang-pulang
bawa istri kok. Saya merantau di Jakarta, pulang-pulang bawa istri. Istri dari Kerawang. Karena main bola itu. Karena ikut pulang sini, terus saya ikut seleksi di Persika tahun 96. Saya nggak mampu lagi, saya nggak kuat karena kaki ini sudah nggak kuat, ini cedera semua. Ya karena banyak tarkam ini di sana. Dulu ya. Tahun berapa sih pensiun jenengan dari pemain sepak 96 sudah. 98 pernah waktu itu dipaksakan untuk ikut internal kabupaten itu. Nah, saya ikut Kediri Putra, alhamdulillah juara itu. Habis itu saya sudah nggak mampu lagi. Kita juara, kita final sama Toko Putra. Semifinalnya ketemu Chandra Birawa. Kalau melatih klub sepak bola sudah berapa ini jenengan? Saya ngelatih mulai dari 2003. Saya ngelatih Persik Junior itu 2003. 2003 ya? Persik Junior? Itu levelnya nasional waktu itu. Bukan kita babat dari provinsi, enggak, kita langsung nasional. Kalau seniornya main di sana, kita ngikut aja. Jadi grup-grupnya seperti senior kayak sekarang tim Liga 1 ini. Itu selama 3 tahun. 3 tahun ya? 2003 sampai 2006 berarti ya? 2005. 2005. 2006 saya pegang Piala Gubernur waktu itu. Waktu itu kan Persik juara itu. Yang waktu itu saya diberi kepercayaan sama Mbah Bernadi itu kalau di luar itu yang main tim saya, ya seperti Faris, Ajis, Kiskil, nah itu ikut saya. Waktu itu kan anak-anak muda itu. Kalau pas kita home, yang main ya senior kayak anak buahnya Daniel Rukito waktu itu. Pak Daniel. Haryanto CS itu. Setelah itu saya 2007 saya ngelatih Persenga. Itu. Ngelatih Persenga divisi 3. 2008-9 kita di Ascot bina anak-anak muda ini. 2010 kita ngelatih Persik Junior lagi. Junior. Iya, yang main kayak Andre Agustiar. Itu anak buah saya tahun 2010 Agustiar itu. Setelah itu saya ikut ngelatih Porprov. Alhamdulillah juara, terus ngelatih Persenga itu 2012-2013 2 musim, 2014 kembali ke Persik sampai sekarang. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan oleh manajemen untuk bantu di Persik ya. Berarti pemain junior itu siapa aja Pak Alfi yang sekarang masih eksis yang pernah jenengan bina waktu itu? Selain tadi Andre. Yang masih aktif itu ada ini yang Kiskil itu binaan saya. Binaan jenengan ya? Kiskil. Waktu itu Faris. Yongki itu yang latih Saipul. Dia waktu itu yang latih Saipul. Itu 2006. Yongki itu 2006 ya? Ya, waktu masuk Persik Junior 2006. Saya sudah nggak di Persik itu. Saya membantu yang Piala Gubernur itu. Tapi waktu Piala Gubernur itu yang main di banyak Faris, Kiskil, Ajis. Nah itu bibit-bibit yang saya bina itu akhirnya tetap eksis terus. Sekarang Faris ya tetap eksis. Faris ya termasuk ya, Faris. Kiskil walaupun usia sudah uldur itu tetap eksis. Kiskil kemarin main Liga 2. 2 di Cilacap. Cilacap, ya. Dani juga pernah ikut saya waktu Porprov itu. Dani Saputra. Iya, sampai sekarang dia juga ikut main. Dani Saputra. Kalau yang lain-lainnya insya Allah pada pensiun ini. Sudah pensiun semua ya? Usianya sudah 30 ke atas semua ini. Tapi dulu banyak yang ikut, dulu banyak seperti Imam Maulana, Sahrul, banyak yang ikut. Yang Ajis. Kemarin juga jenengan kan sempat megang caretaker lah di Liga 1. Ya. Itu gimana Pak pengalaman menjadi pelatih kepala meskipun hanya sementara kemarin setelah Pak Geduk? Itu kan saya ketiban samber ya. Katakanlah ketiban samber karena habitnya nggak ada, otomatis asisten yang diberi kepercayaan. Ya mau nggak mau ya kita harus berusaha untuk yang memberikan yang terbaik untuk Persik Kediri. Memang tantangan berat sekali, tapi ya harus kita jalankan. Itu mungkin pengalaman buat saya ya. Pengalaman sangat berharga ya. Pengalaman berharga banget ini. Saya bisa alhamdulillah ya kita waktu itu berapa kali pertandingan tidak mengecewakan. Kita tetap lepas dari zona degradasi waktu itu. Urutan ke 5
15 kalau enggak. 15 ya waktu itu ya. Nah, 15 kalau enggak 15 14. Memang saat itu pressure sangat tinggi kan ya. Ya, pressure Sangat tinggi dari teman-teman supporter kan juga sangat berharap Persik lepas dari degradasi. Itu saya bilang sama manajemen, ini lama-lama ya kita naik setingkat, nanti putaran series naik lagi, akhirnya terbukti Persik sampai bisa peringkat berapa itu? Terakhir 11 di klasemen akhir ya. Itu semua juga berkat doa masyarakat Kota Kediri, umumnya Persikmania. Berapa pertandingan Pak? Kalau jenengan masih ingat itu, jenengan megang caretaker itu? 5 pertandingan. 5 pertandingan ya? Ya. Sebelum akhirnya diganti Coach Javeroka. Coach Javeroka 5 pertandingan sana. Tapi memang waktu itu ada progres ya, kalau jangan melihat waktu itu permainan anak-anak. Alhamdulillah ada. Pertama memang kita masih lawan PSIS, kita membaca-baca. Oh iya, 3-0 waktu itu. Wah ini kok. Itu debutnya jenengan ya? Ya awal-awal itu 3-0 itu ya? 3-0 itu, wah saya rubah semua akhirnya. Saya formasi ganti semua. Tadinya pakai center back 3, kita pakai center back 2. Akhirnya positif. Kita draw lawan Persija, kita menang lawan Persipura. Kita draw sama Persiraja, mau menang nggak jadi dengan Persiraja. Oh iya, 1-1 ya, masih ingat saya. kurang saya edik ngelebon. Terus yang menit 90 itu kan ya, kebobolan. 90 sama Persela kita kalah. Sempat kalah. Kita dapat nilai 5 pokoknya. Kita menang dari sisi permainan Persik. Ball position menguasai. Menguasai dari segi peluang juga kita menguasai. Tapi Persela lebih bisa mencuri. Hasil akhirnya yang kita kalah. Ya. Tapi itu luar biasa kemarin Persela, wah anak-anak bagus sekali. Cuma kurang beruntung aja. Iya. Tapi setelah masuknya beberapa pemain baru di putaran kedua dan jenengan sudah waktu itu jadi asisten lagi ya. Setelah Coach Roka masuk jadi pelatih kepala, itu memang sudah optimis Persik tidak akan degradasi. Saya paling nomor 1 Bang. Ini Persik insya Allah nggak degradasi ya. Saya yakin. Kenapa itu Pak Alfi? Ya karena kebersamaan ini, bersamanya anak-anak kompak, rukun, semua dari manajemen, dari tim pelatih, dari pemain, semua nggak neko-neko. Pemain juga nggak neko-neko, pengurus juga nggak neko-neko. Ini insya Allah tetap bertahan, saya yakin. Gitu. Karena memang itu ya, kuncinya itu harus rukun ya. Mulai dari tim pelatih, official, manajemen, semua harus rukun. Nggak ada saling jatuh-menjatuhkan. Nah, itulah tim itu akan kuat. Itu yang juga jenengan bangun ketika Persik di Liga 3 dan meneruskan di Liga 2 bersama Coach Budiarjo Talib waktu itu ya. Itu kuat semua. Kompakannya kuat. Kalau semua elemen itu mulai dari tim pelatih, tim official, manajemen, ini kalau semua bisa saling mendukung, saling mensupport, tidak ada saling sikut menyikut, insya Allah tim ini akan bagus. Tapi kalau ada salah satu aja, entah itu siapa, kok saling menjatuhkan, itu nggak akan bagus. Makanya saya tekan pada semua, kalau saya briefing itu selalu bilang, kalian harus rukun, harus kompak, harus kerjasama. Ini kunci kita akan sukses. Rukun dalam arti semuanya harus rukun. Rukun kita kompak. Ini yang kita kompak, ini yang kuat akhirnya. Habis kompak kita, ayo kerjasama bareng-bareng, ayo kerja keras. Bagaimana kita mencapai prestasi yang baik ya ini. Akhirnya, alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita bisa terwujud. Bisa itu. Meskipun tidak terpenuhi bisa masuk 10 besar ya kemarin ya. Kurang sedikit lagi. Tapi sudah luar biasa. Perjuangan anak-anak sudah luar biasa. Dari awalnya kita dulu di papan bawah ya. Iya, diremehkan, dicela, alas selamat datang Liga 2, alas banyak yang bilang gitu. Tapi kita sebagai tim lain kita harus yakin. Selamat datang Liga 2. Iya, selamat datang Liga 2, Persidikap selamat datang Liga 2. Nanti kita temu derby kan gitu. Rame ya dulu ya. Iya, dulu kan seperti itu. Ternyata yang tetangganya Persidikap tetap di Liga 3, kita tetap Persik Liga 1. Iya.
Tapi kalau bisa nanti dua-duanya Liga 1 lah ya. Ya, itu harapannya seperti itu. Tapi di kami masih berat ini. Harus Wah, sulit itu. 2 level lagi baru bisa naik ke Liga 1. Karena ini sepak bola sekarang banyak yang antusias, orang-orang tuh mau pegang bola itu antusias, berambisi ingin masuk promosi. Iya. Dan nanti persaingan banyak sekali itu. Berat itu. Yang kemarin aja yang antusias geledek. Nah, yang kemarin pengen promosi ya nggak bisa. Iya. Nah, kan persaingan. Jadi melihat seperti apa Pak Alfi dengan antusias para pemilik bola yang benar-benar sangat total ya untuk membesarkan klub ini. Misalnya kemarin juga ada Rans yang juga sekarang promosi, kemudian juga Dewa, ada Persis Solo yang punyanya anaknya Pak Presiden. Itu kan nanti menjadi pesaingnya Persik di Liga 1. Karena perkembangan sepak bola sekarang kan tambah tahun, akhirnya berkembang terus ini. Penonton juga tambah banyak, antusias juga, penonton juga luar biasa. Ini yang bikin semua penggila bola apalagi yang punya duit ini untuk bikin klub ya. Karena ya itu. Nah, bikin semangat ini karena apa? Buat industri juga bisa. Ya, betul. Apalagi buat yang lain juga bisa. Yang lain ya tahu sendirilah buat apa nanti. Mungkin buat kendaraan atau apa kan bisa seperti itu. Karena antusias bola itu luar biasa sekali sampai sekarang. Nah, apalagi sekarang ini ada artis-artis yang pegang bola ini. Wah, ini tambah magnet sendiri nih. Ini kalau kita mau nonton di mana, insya Allah itu stadion-stadion akan penuh ini. Karena gregetnya ada. Itu menurut jenengan bagus buat perkembangan sepak bola kita atau? Ya bagus, karena banyak persaingan bagus ini. Karena dengan bertambahnya kualitas pemain, dengan bertambahnya pembinaan dari usia muda ke senior, kualitasnya juga bagus, pemainnya bagus, ini nanti akan perkembangan sepak bola akan maju. Apalagi Persik juga sekarang punya artis ya, Gading Martin. Iya. Sekarang dia presiden klub ini. Presiden klubnya Gading Martin, Mas Gading Martin. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya beliau ini Persik tambah luar biasa. Sangat luar biasa. Tambah top. Penonton sudah boleh masuk nggak nanti kira-kira Pak Alfi? Insya Allah. Insya Allah ya sudah boleh ya. Boleh ya. Yang penting sudah booster 3 katanya seperti itu. Sudah vaksin 3 kali. Booster ya yang penting nanti. Booster ya. Vaksin 3 kali. Lebih bagus mana sih sistemnya dengan home away atau yang kemarin dengan sistem seri itu? Kemarin kan karena COVID aja. COVID ya. Seri saja. Harusnya idealnya tuh ya home away. Home away ya. Nah, kemarin kayak di Bali itu kita lama di Bali itu ya. Ya kalau kita kurang di ideal sana, lah ya disebutnya. Kalau kita lama-lama di sana ya wah. Ya memang kurang ideal. Ya kita kembali kayak biasanya home away. Itu sudah bisa ditonton oleh supporter. Tuan rumah bisa mendukung. Tiket sudah ada lagi. Ada pemasukan, semuanya hidup. Perekonomian juga, pedagang-pedagang juga lancar semua nanti karena ya ada pemain juga seneng kan ada supporter. Iya ada, ya iyalah. Kita kan mau selebrasi mereka. Kalau kita pemain bikin gol, selebrasinya kemana kalau nggak ada penonton? Iya. Paling ke pojok apa ke sudut, sana sudut itu berang wis benderan di geber seperti itu. Kemarin masih hampa semua ya kalau selebrasi ya. Iya, selebrasinya masih di kamera cuma begini aja. Nah, nanti kalau ada penonton baru nih selebrasinya mau bikin apa ini. Kreatif pokoknya. Ya, mudah-mudahan Persik musim depan semakin baik lagi. Amin, amin. Bisa papan atas lah, Pak. Amin, amin. Papan atas bisa nggak ini? Ya harus bisa. Musim depan ya. Ya harus papan bisa. Atas, bersaing di papan atas dan ya syukur-syukur bisa dapat tiket AFC nanti. Amin. Bisa nggak kalau juara? Yes, insya Allah. Gudir ngalih kalau Allah paling itu. Ya saya berharap mudah-mudahan Persikmania atau mendukung, mendoakan kebanggaan tim kita itu Persik Kediri bisa berjaya kembali seperti yang pernah mendapat bintang 2 ini. Iya. Ini pertanyaan pamungkas Pak Alfi ini. Ada 2 pilihan yang harus jenengan pilih salah satu. Ya. Menjadi pelatih kepala di luar Persik atau menjadi asisten
pelatih di Persik? Kalau saya masih dibutuhkan di Persik, saya akan setia di Persik. Persik ya? Meskipun hanya asisten? Iya. Persik Kalau di hati? saya tetap dibutuhkan di Persik, saya akan setia ke Persik. Walaupun ada tawaran dari tim lain, saya tetap memprioritaskan Persik. Oke. Karena saya dari awal melatih di Persik. Oke. Terima kasih Pak Alfi waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Sehat selalu.